Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasadnya, sehat ruhnya, sehat kantongnya. Biasa tuh, yang belakangan paling kenceng, amin. Bisik-bisik dengan Bapak pengurus DKM, Pak, biasanya penceramah berapa menit? Kalau bisa 10 menit Ustaz. Pembukaan udah 2 menit ini. Mudah-mudahan materinya tersampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bergembira berkumpul lagi dalam saf-saf ini. Bersyukur kita masih dimudahkan Allah untuk beribadah. Ditambah lagi dipertemukan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Ramadan nama lainnya banyak. Di antara nama Ramadan adalah Syahrul Ibadah, bulannya ibadah. Kenapa kita harus bergembira? Ya karena tugas utama kita beribadah. Alasan kenapa kita diciptakan oleh Allah adalah karena Allah ingin kita beribadah. Bapak Ibu, ini saya ngomong bicara nih pakai mikrofon. Kalau mikrofon yang nggak bunyi nih, saya matiin misal. Ibu yang di pojok belakang nggak bisa dengar ucapan saya, maka nih mic nggak bisa berfungsi, mic rusak. Bapak pakai jam tangan, jamnya nggak bisa menunjukkan waktu, jamnya pasti digeletakin, nggak dipakai, rusak jam. Bapak ibu punya handphone, nggak bisa telepon, nggak bisa kirim WA, nggak bisa lain-lain, handphonenya rusak Pak. Karena setiap penciptaan itu ada tujuannya. Apapun itu, mikrofon, jam tangan, handphone, kalau dia tidak berfungsi sesuai dengan tujuan penciptaannya, namanya barang rusak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang sama kita Bapak Ibu bahwa aku tidak akan ciptakan kalian kok, wahai jin dan manusia, kecuali untuk menyembah aku, kata Allah. Kemudian ada manusia sudah diciptakan, diberikan kehidupan, dikasih nikmat setiap harinya, dia nggak mau beribadah. Namanya barang rusak apa bukan itu? Kalau jam tangan rusak kita servis, kalau manusia rusak diapain? Dibuang. Buangnya kemana? Buang ke laut. Jadi makanan jin sekalian. Maka kita masya Allah bahagia Bapak, kalau kita itu masih dimudahkan untuk datang, dengar panggilan azan tuh langkah kita ringan. Pulang dari sini tuh membuka lembaran Al-Quran tuh ringan. Bersedekah apa yang di kantong transfer ringan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, "Qul ma bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah. "Qul ma bifadlillah," cukuplah dengan keutamaan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, seperti apa yang kita lakukan saat ini nih. Ya, kata Allah kalau kita lagi enak beribadah begini ringan melakukan ketaatan, falyafrahu, kata Allah, falyafrahu. Disuruh apa? Disuruh bergembira. Kenapa? Kata Allah, innahu khabirum bima yajma'un. Karena apa yang kita kerjakan ini Bapak
Apa yang kita lakukan ini ibu, itu lebih baik. Bima yajma'un. Lebih baik dari apa? Dari apa yang engkau kumpulkan. Dari apa yang setiap hari kita kejar. Dari apa yang kita kejar dari pagi hingga malam, hingga lembur, hingga besok pagi udah berangkat lagi. Kata Allah, yang begini di sisi Allah lebih baik bagiku, kata Allah. Makanya Masya Allah, nikmat banget kalau kita ini dimudahkan dalam beribadah. Dan kita bisa beribadah ini bukan karena kita sehat, Pak. Bukan karena kita punya waktu. Kita ini dimudahkan beribadah ibu karena Allah masih senang kita beribadah. Coba di luar sana yang sehat banyak nggak sanggup ke masjid. Yang di luar sana sibuknya luar biasa masih sanggup baca Quran sehari 1 juz. Bapak-bapak yang pensiun bukan karena pensiun bisa ngurus masjid, bukan. Ya, kadang kan begitu ya Pak, di masjid-masjid nunggu pensiun baru ngurus masjid. Kadang. Bukan. Ya kalau memang waktunya jadi tambah banyak, alhamdulillah. Tapi bapak-bapak ngurus masjid itu karena Allah senang bapak itu kembali ke masjid. Kan banyak juga pensiunan yang nggak ke masjid. Banyak juga malah yang stres. Maka Masya Allah Bapak Ibu, apalagi kita ini ketemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan dimana semua ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Saya nggak akan lagi menyebutkan keutamaan-keutamaan Ramadan. Para ustadz di sini sudah berkali-kali menyampaikan. Bahkan para jamaah yakin, hakul yakin semuanya tahu. Saya yakin semuanya tahu kalau ada tadi di antara azan dan iqamah dia berdiri melaksanakan sholat sunnah, di malam itu sholat sunnah dihitung sholat wajib. Kenapa? Ramadan. Nggak terjadi di bulan-bulan lain. Ya. Yang wajib dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Makanya kalau ada orang nggak tertarik ibadah di bulan Ramadan, bahaya. Kata Nabi apa? Man hurrima an khairiha faqad hurrima an kulliha. Kalau dia ada seseorang terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan, di Ramadan dia nggak mau berbuat baik, beramal baik, bisa jadi seluruhnya nanti seluruh bulan itu dia nggak mau berbuat baik. Kalau ada ibu jualan, ibu-ibu suka jualan dadakan nih kalau bulan puasa. Ada orang kaya datang ke rumah kita, Bu. Saking kayanya nih, ibu jualan lontong satunya 3.000 dibayar 30.000. Ibu jualan kolak satu mangkok 10.000 dibayar 100.000. Ibu jualan apa lagi, Bu? Gorengan 2.000 satunya dibayar 20.000 satu. Kan seharusnya logika kita yang jualan semangat apa semangat banget? Semangat banget, dibayarnya 10 kali lipat. Sama kita sedang menjual ibadah-ibadah kita nih dan dibeli oleh Allah dengan sepahala 10 kali lipat. Masya Allah. Masya Allah. Kalau di bulan Ramadan kita nggak mau jualan ibadah kepada Allah, terus di bulan lain gimana nasib kita? Nauzubillah, subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan di antara ibadah yang kita lakukan, kita tahu disampaikan dalam ayat, dalam hadis bahwa setan laknatullah alaih tidak akan suka dengan ibadah yang kita lakukan. Enggak suka. Maka setan akan datang dari segala penjuru arah dan kapanpun, dari depan, belakang, kanan, kiri. Kapanpun sebelum ibadah kita digodain enggak, Bu? Digodain, males kita dengan rasa males, merasa sibuk, yang merasa punya banyak pekerjaan. Azan nih, hujan. Ya, hujan lagi. Hujan disalahin. Hujan mah rahmat, Pak. Jangan disalahin. Berangkat pakai payung. Sebelum ibadah kita digoda sama setan. Lagi ibadah kita digoda nggak, Pak? Gimana cara setan menggoda kita? Nggak khusyuk. Kepikiran apa yang lupa. Pernah nggak, Bu? Allahu Akbar. Iya, tuh kunci ada di bawah keset. Baru ingat pas sholat. Digoda, kadang fikihnya nggak sempurna. Kadang fikihnya udah sempurna, niatnya nggak beres. Apalagi yang baru punya makna baru. Katakanlah kita udah berangkat melawan rasa malas, semuanya kita persiapkan. Kita sholat di saf pertama, fikihnya sempurna, niatnya ikhlas, Masya Allah.
Kita pulang bawa pahala, Pak. Apakah setan akan senang? Enggak, Pak. Setan akan datang lagi besok, lusa, atau bahkan bertahun-tahun berikutnya. Dengan cara apa? Perhatikan, ada satu cara setan menggoda kita supaya apa? Supaya amal yang udah tercatat bisa dihapus. Masya Allah. Masya Allah. Perhatikan, ya, sebagai penutup, dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, la amala arja lil qabuli min amali yaghibu anka syuhuduhu wa yuhtaqarru anka wujuduhu. Apa kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam? Tidak ada amal kebaikan yang dapat diharapkan diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya amal itu dan kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, salah satu ciri amal yang diterima oleh Allah adalah itu amal kalau udah kita kerjain, kita lupain dan gak kita sebut-sebut. Karena Pak, penyakit kita bersama. Kalau bersama tuh yang ngomong sama yang dengar. Kita tuh suka banget nyebut-nyebut amal kita. Kapan? Satu, kalau amalnya gede, amalnya dahsyat. Oh dulu tuh pas Masjid Al-Hikmah itu gak punya duit, itu 4 saf karpetnya saya yang beli. Kapan? Tahun 90. Masih disebut-sebut. Yang haji tahun 85 masih disebut-sebut haji. Di antara kesadaran tertinggi seorang mukmin adalah meyakini bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu merupakan, dia merasa bahwa amal itu terjadi semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah. Dia bisa ibadah karena memang dimudahkan dan dikehendaki oleh Allah. Kemudian tidak membanggakan amal-amal itu, tidak menyebut-nyebut lagi. Maka kalau udah mengerjain satu amal, kerjain, lupain, berangkat ke amal berikutnya. Ngerjain amal, kerjain, berangkat ke amal berikutnya. Kadang kita juga menyebut amal-amal yang berhasil konsisten kita laksanakan. Ini kita juga senang banget orang Indonesia. Alhamdulillah saya ini ngajar ngaji dari tahun 95. Hati-hati Pak. Lupakan. Belum tentu diterima oleh Allah. Disebut-sebut berkurang amal, berkurang pahalanya. Dan kita memang melakukan sebuah amal karena memang itu menginginkan keridhaan dari Allah. Maka kita berharap setelah setiap melakukan satu amal, kita beristighfar atas rusaknya amal itu, ketidaksempurnaan amal itu, dan kita berharap agar amal itu diangkat ke langit di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mungkin rahasianya. Ketika kita baru selesai salam, Bu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita disuruh ngapain, Pak? Betul, kita disuruh istighfar. Baru mengerjakan satu amal, istighfar tuh amal banyak yang kurang. Banyak yang kurang. Niatnya bercampur, Masya Allah. Dan mungkin itu rahasianya kenapa pahala itu disembunyikan oleh Allah, nggak kelihatan. Pahala kita tuh nggak kelihatan. Karena kalau pahala itu kelihatan nih, bapak yang di saf pertama nih, kan dikatakan tuh yang saf pertama kan pahalanya paling besar itu. Bener nggak Pak? Sampai-sampai kata Nabi kalau ditampakkan pahalanya itu bisa-bisa orang masuk saf pertama itu dengan cara apa? Diundi, saking besarnya. Cuma kalau antum nih pulang bawa pahala dan pahalanya gede banget gitu, kelihatan gede banget, mungkin besok absen dulu sholat tarawih. Kenapa? Masih banyak pahalanya. Kita nggak tahu. Itu mungkin rahasianya. Ya, malam ini saya mengingatkan diri dan semua yang hadir di sini. Ramadan Bapak Ibu, kita masih ada di awal, minggu-minggu awal. Ya. Kita berkaca diri pada Ramadan yang lalu. Betapa banyak kelalaian dan kekurangan di bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya.
Dan saya berpesan kepada diri dan semuanya, jangan berpikir Ramadan tahun depan akan ada lagi. Enggak. Jangan berpikir. Sudah terlalu banyak bukti. Yang tahun lalu masih tarawih bersama kita sehat, sekarang enggak. Ya Pak. Ramadan tahun depan pasti ada lagi. Kita yang belum tentu ada. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.